Teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran bahwa apapun profesi atau pekerjaan seseorang, pasti setidaknya dia pernah mendengarkan acara radio, menonton televisi, membaca koran atau majalah. Nah, ketika seseorang mendengarkan program radio, membaca surat kabar, atau menonton film, sebenarnya secara tidak langsung mereka sedang dihadapkan dan mengkonsumsi media massa, di mana pesan dari media tersebut secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi dirinya. Gambaran ini mencerminkan fakta bahwa media massa dalam berbagai bentuknya masih mempengaruhi masyarakat dan masyarakat masih terpapar media massa sendiri. Nah, sebagai pemahaman dan pengenalan media massa dan jenis-jenis media massa pada khususnya, maka kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi singkat yang berjudul jenis-jenis media massa. Pembahasan ini meliputi definisi, karakteristik, dan juga perkembangan dari media massa sendiri. Secara etimologi, pengertian media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau alat-alat. Sedangkan massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kumpulan. Nah, dengan demikian, media massa merupakan perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesannya, proses penyampaian gagasannya atau informasi kepada orang banyak atau publik secara serentak. Media massa berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan dan juga aspirasi masyarakat, serta sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita atau pesan kepada masyarakat secara luas. Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria komunikasi massa adalah surat kabar dan juga majalah. Media elektronik yang dapat memenuhi kriteria media massa adalah radio, televisi, bioskop, dan media online seperti internet. Nah, setiap bahan cetak mempunyai ciri khasnya masing-masing. Media cetak yaitu pesan atau perantara untuk berkomunikasi yang dicetak dari bahan dasar kertas atau kain yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Setelah mesin cetak muncul dalam peradaban manusia, perubahan besar terjadi pada struktur sosial dan pendidikan formal. Munculnya media cetak yaitu surat kabar dan dilanjut media cetak lainnya seperti majalah, tabloid, dan lain-lain membuat penyebaran informasi dan pengetahuan semakin mudah didapatkan. Jenis-jenis media cetak yang pertama yaitu adalah surat kabar. Kalian tahu nggak sih apa itu surat kabar? Jadi surat kabar yaitu sebuah media massa yang di dalamnya memuat banyak berita yang mana salah satunya meliputi politik, sosial budaya maupun ekonomi. Nah, surat kabar juga merupakan salah satu media massa cetak tertua loh dibanding media massa lainnya. Surat kabar juga memiliki beberapa karakteristik sendiri loh. Apa sih karakteristik dari surat kabar tersebut? Yang pertama ada publisitas, yang mana surat kabar itu penyebarannya menyeluruh pada halayak atau publik. Yang kedua adalah periodisitas, yang mana surat kabar itu terjadwal dalam penerbitan. Lalu yang ketiga ada universitas, yaitu penyampaian pesan atau berita yang beragam dan bisa diakses secara umum. Lalu yang keempat ada aktualitas, yang berarti berita terkini baru saja terjadi ataupun sedang terjadi. Yang kelima ada terdokumentasikan. Maksudnya adalah berita yang telah dipublikasikan akan diarsipkan nantinya. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu faktualitas. Berita yang disajikan adalah sesuai dengan aslinya atau fakta. Nah, media cetak yang kedua yaitu adalah majalah. Majalah sendiri merupakan lembaran-lembaran yang berkala dan berisi tentang sebuah topik-topik tertentu yang perlu diketahui pembaca. Adapun karakteristik dari majalah, yaitu yang pertama adalah penyajiannya lebih lama daripada surat kabar. Yang kedua, nilai aktualisasi lebih lama. Lalu yang ketiga adalah foto atau dokumentasi lebih banyak dan lengkap daripada
surat kabar. Yang keempat adalah cover. Jika surat kabar tidak memiliki cover, namun berbeda dengan majalah yang mempunyai cover sebagai daya tarik tersendiri dari majalah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait media massa, yaitu media massa elektronik. Media massa elektronik adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada halayak ramai menggunakan prinsip elektronika. Dalam media massa elektronik terdapat dua jenis, yaitu audio dan audiovisual. Audio adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada halayak ramai menggunakan suara saja, sedangkan audiovisual menggunakan gambar dan juga suara. Nah, yang akan saya paparkan kali ini yaitu ada radio dan televisi. Pertama yaitu radio. Radio adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada halayak ramai menggunakan gelombang elektromagnetik yang ada di udara. Radio yang teman-teman ketahui saat ini juga melalui beberapa proses seperti radio makaroni, radio Perang Dunia I, radio kaset, dan radio yang menggunakan akses internet. Selanjutnya karakteristik radio. Yang pertama yaitu radio make a picture. Maksudnya radio itu suara yang ada di radio itu menciptakan beragam imajinasi bagi pendengarnya sesuai dengan nada intonasi yang disampaikan oleh penyiar radio. Selanjutnya radio speaks to millions. Maksudnya radio berbicara kepada banyak orang. Dengan kata lain, orang yang tidak bisa membaca pun dapat mendengarkan radio. Selanjutnya yaitu televisi. Televisi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada halayak ramai menggunakan prinsip audiovisual, yaitu dengan suara dan gambar. Nah, televisi pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird. Maaf jika penyebutan namanya kurang tepat. Televisi yang teman-teman tahu itu juga melalui beberapa perubahan, mulai dari yang awalnya hanya 7 inci, yang ada tabungnya, hingga yang terpasang di dinding dan juga dengan ukuran yang besar seperti itu. Nah, televisi juga mempunyai karakteristik seperti radio. Yang pertama audiovisual, maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya televisi itu lebih unggul daripada radio karena radio itu hanya menyebarkan informasi melalui suara saja, sedangkan televisi itu melalui gambar pula. Yang kedua yaitu berpikir dalam gambar. Maksudnya, komunikator harus menyampaikan ide atau gagasan melalui visualisasi yang ditayangkan oleh televisi. Selanjutnya, untuk karakteristik yang terakhir yaitu pengoperasiannya lebih kompleks. Maksudnya, pengoperasian televisi itu lebih sulit dibandingkan radio. Jadi, dalam mengoperasikan televisi itu kita harus belajar